Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kali ini pembelajaran agama. Kita akan mempelajari bersih itu sehat, pelajaran 4. Anak-anak bisa buka di halaman 35. Di situ ada gambar anak-anak sedang bersih-bersih kelas ya. Kita sebagai orang Islam dituntut untuk selalu bersih dan dalam kondisi yang suci. Apa sih arti dari bersih dan suci itu? Bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Sementara suci artinya bebas dari najis. Jadi tempat dikatakan bersih itu belum tentu suci. Tetapi kalau suatu tempat dikatakan suci, sudah pasti bersih. Contohnya, ketika kita ke masjid, anak-anak bisa melihat di lantai masjid biasanya tertulis suci. Nah, ketika kita mau masuk masjid, otomatis kita harus melepas sandal, harus cuci kaki, baru bisa naik ke lantai masjid. Karena lantai masjid sudah dibersihkan dari najis sehingga menjadi suci. Tetapi kalau misalnya anak-anak melaksanakan piket di sekolah, kelasnya disapu, terus teras depan kelas juga disapu, kelihatannya bersih. Tetapi apakah itu suci? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi di lantainya kelas ataupun lantai teras kelas bisa jadi masih ada najis, misalnya dari kotorannya binatang, dari kotorannya burung atau kotoran ayam dan sebagainya sudah mengering, akhirnya terus disapu oleh anak-anak, kelihatannya bersih tetapi itu masih mengandung najis sehingga tidak bisa dikatakan suci. Nah, pengertian najis sendiri adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Apa saja sih najis itu? Bisa berupa jilatannya anjing, itu najis. Darah, kotorannya binatang, kotorannya manusia, itu najis ya nak ya. Terus pipis, air pipis itu juga najis. Nah, najis sudah pasti kotor, namun kotor belum tentu najis. Nah, contohnya sesuatu yang kotor misalnya tangan kita terkena tintanya pulpen, kotor kan? Atau terkena spidol, kotor ya? Atau terkena ini yang untuk menghapus itu apa itu? Tip X. Nah, itu kotor kan? Tetapi itu tidak najis, karena bahannya tidak dari bahan yang najis. Jadi beda antara bersih dan suci, beda juga antara najis dan kotor. Nah, apa saja sih yang menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah? Ada dua, najis dan hadas. Najis itu terbagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah atau najis ringan, contohnya pipisnya adik bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Itu pipisnya najis mukhafafah. Cara membersihkannya, kalau baju kita kena pipisnya adik bayi, hanya cukup dengan dipercikkan air saja. Itu sudah hilang najisnya. Karena adik bayinya masih belum makan apa-apa kecuali ASI. Lain lagi kalau sudah makan bubur dan sebagainya, sudah termasuk nanti menjadi najis yang kedua, yakni najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh itu najis sedang, contohnya kotorannya manusia, pipisnya manusia, itu najis mutawasitoh. Najis yang ketiga adalah najis mughalladhoh atau najis besar, najis yang berat ya. Contohnya adalah air liurnya anjing,
Kalau anak-anak terkena jilatannya anjing, otomatis kena air liurnya. Cara membersihkannya harus dicuci pakai air 7 kali dan di siraman air yang ketujuh badan atau yang kena jilatan air liurnya anjing tadi harus dikasih tanah sambil sembari digosok tanah, baru disiram yang ketujuh, begitu ya. Nah, hal kedua yang menyebabkan manusia tidak bisa beribadah kepada Allah, yang pertama tadi najis, yang kedua adalah hadas. Hadas sendiri terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil seperti ketika kita buang angin, kentut, itu hadas kecil. Ketika kita pipis atau ketika kita BAB, berarti kita sudah berhadas kecil. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung sholat. Ya, bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Dengan cara wudhu. Dan hadas yang kedua yakni hadas besar. Contohnya kalau orang perempuan haid, nah itu hadas besar. Kalau bagi orang laki-laki mimpi basah, itu hadas besar. Bagaimana cara mensucikan dari hadas besar? Harus dengan cara mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, untuk menghilangkan najis tadi, kalau terkena barang atau misalnya baju atau celana atau rok ya atau jilbab terkena najis, caranya bagaimana? Anak-anak tidak boleh memasukkan barang yang terkena najis ke dalam bak air, karena akan menjadikan air seluruhnya menjadi najis. Caranya kita harus mengguyurkan air ke barang atau ke benda yang terkena najis. Misalnya baju yang terkena najis, jadi baju itu yang harus diguyur air, harus disiram air. Jadi bukan baju itu dimasukkan ke dalam bak air ya. Kalau seperti itu najis semua, nggak bisa suci. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat di halaman 39. Bagaimana caranya wudhu? Nah, caranya wudhu harus benar ya anak-anak ya. Kalau wudhunya nggak benar, sholatnya kita juga nggak diterima oleh Allah. Bagaimana caranya wudhu? Pertama kita membaca basmalah, lalu membaca niat wudhu. Bagaimana niatnya wudhu? Nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil aswari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Yang pertama, seperti dalam gambar itu, di halaman 39, dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Berarti dibasuh dulu tangannya ya, telapak tangan itu ya. Yang kedua, dianjurkan untuk berkumur-kumur. Yang ketiga, membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Menghirup air di hidung tidak sampai masuk ke paru-paru, hanya sedikit saja, hanya sampai di hidung lalu dibuang sehingga kotorannya bisa keluar semua, gitu ya. Selanjutnya di halaman 40, wudhu. Rukun wudhu itu ini membasuh muka, seluruh muka ya, dari atas tempat tumbuhnya rambut di atas kening sampai ujung dagu sebelah bawah, semua harus kena. Selanjutnya membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku, sikunya harus kena air. Kalau kurang dari siku, wudhunya nggak sah ya. Lalu dilanjutkan mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala. Jadi anak-anak ambil air di tangan, masukkan ke sela-selanya rambut sehingga airnya itu bisa sampai ke kulit kepala kita. Jadi nggak hanya rambutnya saja ya, harus
kena kepalanya. Selanjutnya mengusap daun telinga bagian luar dan dalam seperti yang dalam contoh itu ya. Lalu membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Kalau lebih boleh, sampai lutut boleh Bu, boleh. Asalkan nggak boleh kurang dari mata kaki. Semua gerakan wudhu itu dilakukan 3 kali. Itu sunnahnya ya. Nah, bagaimana ketika tidak ada air? Misalnya kita harus sholat tetapi nggak ada air, mungkin musim kering, atau kita sedang di perjalanan, atau anak-anak sedang sakit yang nggak boleh kena air. Bagaimana caranya menghilangkan hadas kecil? Mau wudhu nggak ada air? Nah, caranya dengan tayamum. Anak-anak bisa lihat di halaman 42. Tayamum itu menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan debu. Bagaimana caranya? Bukan debu yang di depan rumah yang sudah diinjek-injek, sudah kena kotoran hewan, bukan. Cari debu yang masih bersih. Contohnya debu yang menempel di tembok. Di tembok rumah. Itu ada debunya pasti itu. Itu bisa dipakai tayamum. Caranya kita tempelkan kedua telapak tangan pada tembok yang ada debunya, terasa kan ya. Setelah itu kita tepuk kedua telapak tangan, jadi debunya sudah lepas, baru kita usapkan ke wajah sambil berniat tayamum. Lalu kita tempelkan lagi tangan kita ke tembok yang ada debunya, lalu kita tepuk kedua telapak tangan sehingga debunya sudah lepas lagi, baru kita usap kepada 2 tangan kita sampai siku. Nah, cukup, gerakannya hanya itu saja, tayamum. Anak-anak, semoga anak-anak memahami pemahaman dari pengertian bersuci, suci, terus bersih, najis, hadas. Semoga bermanfaat semua ya buat anak-anak. Nanti kalau misalnya belum paham, anak-anak bisa menanyakan langsung ke Bu Guru ya, lewat WA. Demikian Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.